嗰個呢個洗液ya kan? Terus洗液咧係剩翻一個，而家我用咗噶啦，跟住咧冇啦。Jawaban bos saya. Koko bilang sama saya lah. 仲有咁多，一支都未用，啱啱先新去。你都未飲完，係啊，一個月都飲唔晒啦，你都話。Terus saya jawab，我講又唔啱，唔講又唔啱，咁你想點啊？你自己睇下啦，我唔使同你講啦。Saya jawabnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya dan Mas Bojo akan berbincang-bincang santai tentang seputar kehidupan sehari-hari bersama majikan di Hong Kong. Darling? Jeng. Gubrak. Des. Ojo dia dulu. Iya. Wes, oke? Pak, siapa jenenge? Ngedit. Mas Bayu. Mas ojo diedit iki. Dumplak, ding. Ya, karena ini ya. Oke, mengawali pembicaraan, Dadar Gulingku kan sekarang sudah menjadi seorang editor. Wow. Iya kan? Kamu bukan editor Bandung? Bukan. Apa? Brand ambassador. Oh, brand ambassador ya. Jadi tempat pencurahan isi hati. Oh, teman-teman PMI Hong Kong untuk berkeluh kesah, mempromosikan bukan maksud aku kan kamu banyak mendengarkan kan ya, aku membahas kisah-kisah, aku membahas case dari mereka, kasus masalah-masalah. Makanya hari ini kita rangkum jadi beberapa pengalaman teman-teman itu, dan saya pribadi juga pernah mengalaminya ya, ikut sama majikan ya, begitulah. Enak kalau waktu gajian, nggak enak waktu kita direndahkan, diomeli, salah bener disalah no. Saya juga merasakan hal itu. Anda merasakan? Anda pernah merasakan? Ya jelas dong. Saya kan juga babu tauladan. Oh gitu ya? Iya. Masuk. Saya hanya 4 bulan. Terus untuk Dadar Guling, bagi teman-teman yang punya keluhan-keluhan yang sama, kan biasa kan kita menampung rumah sakit. Ya, HP-mu mana? Di rumah. Menampung masalah-masalahnya teman-teman. Iya, kita punya satu HP khusus yang menampung masalah teman-teman. Pertanyaan seputar pertanyaan. Iya, seputar pertanyaan, kebingungan. Hal-hal yang nggak jelas. Iya. Konslator ya? Iya, bisa lah bilang kayak gitu. Mbak Kontring. Iya, tapi enggak lah. Kita menerima curhatan aja. Iya, curhatan. Nanti kita bikin konten. Iya, curhatan isi hati teman-teman di Hong Kong. Suara hati. Oh. Kalau isi hati WE. Oh, curhatan suara hati. Ya, kalau isi hati WE. Oh. WE. Mas teng dong. WE apa? UT. Universitas Terbuka. Oke. Gak apa-apa disebutin aja. Oke. Kalau kita suara hati. Suara hati. Bukan isi hati. PMI. Karena hati ini bersuara. Iya. Kita suara hati ya. Oh, bagi teman-teman yang kepengen mencurahkan isi hatinya, silahkan untuk komen-komen. Menyuarakan hatinya. Menyuarakan bukan hatinya. Isi hati. Ya. Menyuarakan isi hatinya, silahkan komen. Menyuarakan hatinya. Oh, menyuarakan hati. Nggak usah pakai isi. Oh, iya. Diklaim sama. Oh iya, maaf Pak Bos, maaf. Menyuarakan hati, silahkan komen-komen di channel YouTube saya, atau bisa langsung daftar lewat WA. Ya, nomornya ada. Oke, saya buka dulu nomor WA saya. Jadi di channel ini kita juga boleh teman-teman itu WA ya di nomor mana nomor? Boleh curhat di nomor seperti biasa +852 ya. 64250200. Sekali lagi 64250200. Bagi teman-teman yang punya keluh kesah, silakan aja WA
Terus tulis-tulis kalau di situ, curhat. teman-teman mau Mudah-mudahan kita direspon. mencurahkan hati, ya kan? Ya. Menyuarakan hati. hatinya. Silahkan bisa kita atur jadwal untuk video call atau voice call. Nah, di situ kita bisa menerima teman-teman curahan hatinya biar lebih plong. Jadi di sini kita juga menjadi sebuah solutor ya darling ya. Maju. Sombong amat. Bahasa Bojoku loh. bahasa Bojoku solutor. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai beban hidup yang berat, kita berkeluh kecuali kesah. satu hal. Utang duit. Ya. Atau teman-teman punya kebahagiaan yang mungkin Mau diluapkan. silahkan Karena nggak cuman kesedihan aja. Soalnya namanya juga kebahagiaan juga boleh. mensuarakan hati kan. Hati ini kan sebenarnya nggak ada suaranya. Tapi di tempat kita bisa jadi ada suaranya. Bisa. Soalnya enek bim salah bime. Jadi kalau slow respon ya mohon dimaafkan sekali lagi karena HP-nya memang HP kita khusus. bekerja, HP Ya. khusus dan HP itu khusus. tidak kita bawa. Jadi Ya. nanti pasti kita tapi buka di saat kita longgar, ya, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum berangkat bekerja. selalu dibuka. Selalu kita buka-buka, kita balas. Jadi di saat jam kerja seperti biasa, Ya. jam 12 ke atas sampai jam 11 malam, biasanya HP itu tidur nyenyak. Iya, pokoknya teman-teman HP-nya kita buat nyari tampung duit. aja. Iya, buat nyari duit. Yang punya. Ceprengesan. Ya, oke. Piye? Untuk menghadapi majikan-majikan yang mungkin kurang diajar apa njaluk diajar piye? Jadi sebenarnya semua persoalan dari teman-teman itu berasal dari keperbedaan cara hidup. Apa keperbedaan pola pikir? Apa cara hidup? Sangat. Pola pikir, cara hidup, Cilik ati. kebiasaan hidup. Belum Kebiasaan. sampai ke situ. Belum ya? Belum. Jadi masih ke budaya. Budaya. Oke. Nah, Hong Kong itu kan Unggah-ungguh gak penaan, Nah, sungkan. itu jadi Hong itu Kong. kejawen banget orang Indonesia banget. Jadi perbedaan antara culture-nya di Hong Kong dengan culture-nya kita sebagai orang Indonesia itu yang sangat berbeda. Itu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam konflik. Diawalinya dari itu gitu. Karena beda. Mana beda ya? Contohnya Daling. Nah, gini nih. Kalau orang Hong Kong, kalau ada keberatan, itu nggak ada dia punya perasaan. Langsung tok ngok. Nah, bukan tok ngok. Jadi kita mesti ngomong, ya kan? Kita mesti ngomong. Jadi kalau kita nggak ngomong, Ya nggak maka tahu. ya nggak tahu dia. Iya. Dia nggak akan merasa. Nah, jadi kayak perasaan itu udah nggak kepake. Ketika udah datang di sini nggak kepake. Harus diomongin. Nggak ada rasanya. Biasa sing arek-arek anyar-anyar. Tepo seliro sungkan-sungkanan nggak ada. Ya wis, pokoknya Ini. bakal perih nek jero ati. Nah, terus kendala berikutnya adalah pada saat teman-teman itu karena punya perasaan kayak gitu, ngomongnya, ya, bahasanya kadang-kadang you and me and you, no what. Jadi siu banget, siu. Jadi little bit more. Jadi itu yang akan menyebabkan komunikasi yang terjadi itu terhambat, ya kan? Nah, kadang ada beberapa teman-teman yang solusinya nulis WhatsApp sama majikannya, pakai tulisan, atau nulis surat di atasnya meja, nyiapin sarapan. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi majikan itu akan menyadari lah. Sebelumnya kita masuk itu kita ngomong bahwa ini kurang, agent akan menjembatani atau diri kita bilang saya belajar dan saya mencoba untuk berusaha sekuat tenaga meyakinkan ke majikan bahwa ketika ada saya rumahmu itu akan kondisinya seperti ini. Saya akan bertanggung jawab dengan posisi semuanya, ya kalau salah silahkan ditegur. Seandainya kita berani mengungkapkan hal seperti itu, orang Hong Kong pasti oke. Yang jelas intinya teman-teman pahami ya, tata cara aturan bekerja di Hong Kong, ada undang-undangnya. Kalau teman-teman punya pegangan buku, baca-baca mana yang boleh dan mana yang tidak, teman-teman itu pasti gak usah bingung. Jika majikan kira-kira nih nggak pas, bisa dibenarkan.
kira-kira bisa teman-teman salah, ya minta maaf. Jadi nggak usah kata nggak penak. Contoh yang paling gampang yo. Biasanya arek-arek kan waktu libur Joko bayi gawe ini bubur sik gak penak. Nah, majikan kan seneng awal mulanya digawe ini karena kita gak penak kok bayi ini mangan opo. Keterusan lah kita bikin bubur setiap kita sebelum libur. Berangkat libur. Terus engko nang jobo ngomong karo kancane, aku libur esuk dikon nyambut gawe. Karena gak penak kayak gitu kan. Gak apa-apa. Teman-teman itu punya hak ngomong aja kalau memang istilahnya kita bekerja dengan berat hati, libur ya libur. Ya ngomong nggak apa-apa. Aku libur ya kan, aku keluar jam sekian. Jadi tolong untuk keperluannya anakmu kalau pas aku libur kamu prepare, kamu siap-siapin sendiri. Gitu. Pasti kalau kita ngomong kayak gitu sejak awal bisa. Nggak ada jadi soal. Terus untuk mengatasi kata gak penake sungkan piye darling? Ya itu tadi. Jadi belajarlah untuk memahami karakter dan budaya di Hong Kong serta majikan. Walaupun budaya Hong Kong ABCD sekali lagi ya, namanya manusia. Itu pasti juga akan beda-beda. Walaupun culture-nya sama, kulturnya sama Hong Kong, tapi setiap individu pasti akan beda-beda. Nah, yang tahu itu, yang memahami itu adalah sampean-sampean sendiri. Jadi kita ya orang di luar itu hanya menyimpulkan, kan nggak bisa juga berbuat banyak. Kalau nggak teman-teman melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan prinsip juga bahwa teman-teman itu partner ya, partner bekerja. Bukan budak. Betul. Itu yang kadang-kadang. Itu yang mungkin teman-teman tuh bener-bener harus digarisbawahi ya. Bilang. Walaupun namanya pembantu, semua kalau kita di sini sebagai karyawan itu semuanya adalah kita pembantu. Juga pembantu. Betul. Makanya. Kamu juga pembantu. Iya, makanya aku bilang saya itu sebagai pembantu juga. Semua pembantu. Kayak gitu loh. Jadi semuanya itu sama. Jadi antara majikan yang punya owner atau bos, juragan itu semua sama. Majikan dan pembantu. Jadi kita belajar aja. Saya sendiri ya punya pengalaman juga sama. Antara saya sebagai pembantu dan saya punya bos. Kalau ada apa-apa 1 minggu sebelumnya itu diskusi. Kalau mungkin ada permintaan yang khusus, diskusi. Jadi aja ngomong wis gak penak ini dan itu gak apa-apa. Remuk dhewe. Iya. Akhirnya dijak curhat kancane. Iya. Akhirnya koncone ya padha curhat-curhatan masalah. Gak ada solusi. Nah, apalagi teman-teman yang baru datang itu biasanya kan nggak biasa sarapan roti yo. Sarapan roti kan gemeter 1 jam aja. Nah, biasanya kan walaupun kamu ngerasain itu. Iya, walaupun hanya dengan telur ceplok iku yang penting sego. Kalau biasanya awal-awal karena belum terbiasa makan roti, ngomong ora opo-opo, teman-teman. Jadi jangan sungkan, jangan disimpan perih nek jero ati. Terus akhirnya nangis, ngebreak, waduh, masalah. Kok proses yang berikutnya nanti masalah. Bisanya susah tuh. Tapi bisa turun. Jadi persoalan itu terjadi karena sistem pendidikan ya, pengetahuan apa ya? Enggak, pendidikan mereka mempersiapkan di PT-nya. Nah, di PT-nya kan anak sekarang kan. Zaman kan now termasuk anak dulu kan. Zaman now sama tahun 2000-an mah jauh. Ya, makanya kan. Nah, pergeseran itulah akhirnya konflik-konflik di belakangan ini tuh banyak terjadi. Iya. Kalau zaman biyen coba nek ngelokno barang nek gak bener kan gurune ekstrim. Blok kon niku tak kon jiko iki kok salah jiko nek. Nah, nanti yang komen yang ngerasain pasti pernah ngerasain yang masa lalu mesti iya. Tapi kalau yang baru aku nggak kayak gitu di PT. Nah, dimanja-manja di sayang. Nah, di situ yang penting kan barang dagangan laku. Nah, itu loh. Itu jadi mereka kan yang penting dan kuantitasnya kurang. Ya, yang penting dari PT majikan oke, cocok, udah berangkat jeder. Ya mohon maaf sekali lagi aku bilang, ya jenenge bisnis, areke yo seneng. Ya kan, anaknya ya seneng wis gak riwet-riwet, gak dilokno. Emeng gaji tinggi. Nah, di satu itu padahal kenyataannya di sini wah, jauh dari bayangan. Ajur sumsum. Biasanya sih seperti untuk itu. Untuk suami-suami yang ada di Indonesia,
di Indonesia disadarkan juga jangan terima untuk transferan uangnya. Perih juga loh urip nek Hongkong. Aku kalau Dikuatkan. Enggak, kalau masalah suami kan aku dulu bilang sama awakmu, iki si Dorabi apa ora kan kayak gitu. Karena memang apa ya sekali lagi ya berat banget dan sekali lagi perceraian itu lebih banyak muncul. Prosentasenya jauh lebih gede. Ketika mereka jauh. Tapi ya yang bisa jaga komitmen bagus, terima kasih. Yang bisa jaga komitmen bagus. Kalau suaminya bisa memahami bahwa istrinya itu bekerja. Pemeneh enek sing curhatan bahwa nakoki mbok kirim sakmene sing 1 juta ini, waduh aku kadang-kadang sebagai laki-laki merasa tertampar. Jeder gitu loh. Walaupun aku nggak jadi bojone gitu loh. Nek sampai bojone takok nang sing wedok ngono terus sing wedok curhat karo aku, jegier, moncrot ndase. Jadi komunikasi dan penggemblengan ya sekali lagi. Persiapan di saat teman-teman di PT itu sudah sangat jauh melenceng dari apa yang sebenarnya ya yang terjadi di lapangan. Ya bejo-bejan syukur alhamdulillah nek majikannya dari sejak awal baik. Tapi rata-rata menurutku pertama majikan nggak mungkin baik, mesti remuk. Yo. Rata-rata lah aku bilang, bukannya ahli nujum ya. Tapi kalau dirunut misalnya kita nanyain 10 apa 15 orang ya kan yang dari Indonesia yang sudah 4 tahun sama 5 tahun mesti ngomong majikanku pertama kayak gitu. Tapi rata-rata ya darling, yang datang ke Hongkong itu bukan bilang majikanku, lampirku. Iki ada ini kan, ini juga ya. Jadi itu bagian dari doa loh. Iya, makanya kalau teman-teman ngomong lampir, demite, grandong, tuyul dan grandong itu ya yang terjadi apa ya? Mereka akan seperti itu gitu. Contohnya kamu sendiri. Apa? Contohnya kamu sendiri ya. Apa? Aku pengen disiksa, aku pengen kuru. Oh iya, yang ya kan? Itu waktu terjadi juga kan? Ya Mandarin. Wah, udah hidupku terlalu enak nyaman ini. Harus disiksa ini. Wah, beneran saya dapat siksaan itu. Iya. Cukup 8 bulan ya? 8 bulan di Mandarin Oriental. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi ucapan kita, doa kita itu sangat-sangat berpengaruh gitu terhadap apa yang akan terjadi. Iya. Ya kan, makanya benar-benar ngati-ngati. Teman-teman juga mulai melihat majikan itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Melihat majikan itu bukan seseorang musuh yang harus dimusuhi. Oh, macem-macem kok ngono tak. Enggak, mereka kan yang gaji kita. Bukan berarti juga pada saat mereka menggaji kita ada hal yang di prinsip-prinsip kita itu bisa diinjek-injek juga, bukan begitu juga. Iya. Tapi paling tidak win-win solution. Ngerti nggak kamu bosannya? Win itu menang. Solution. Menang berarti menang-menang. Solusi semuanya menang. Win-win solution. Semuanya menang. Bahasa bagus itu. Oh, apa bahasa Sanskerta? Oh, bahasa planet Jadi bagaimana teman-teman memulai melihat karakter majikan, memahami dan bagaimana celahnya. Itu penting loh. Jadi di mana kita bisa serius ngobrol sama majikan, gimana bisa bercanda sama majikan. Ambil hati, itu malah tambah. Enggak banyak juga, ya banyak juga cerita yang majikannya itu sudah apa kata. Pasrah, ya pasrah bongkoan. Satu itu terserah. Bahkan ada juga majikan yang ngajak diskusi. Iya enake. Ada juga majikan yang minta hitung-hitungan secara detail dan rinci. Ada. Jadi ada juga yang nggak percaya sama sekali sama pembantunya. Iya. Itu menurut saya kalau nggak percaya sama sekali nggak ada masalah. Yang terjadi bagaimana kita harus bisa membuktikan. Intinya kan manusia gitu. Itu biasanya kalau orang nggak percayaan harus detail itu terbawa dari pekerjaan darling. Seorang akuntan wis biasa kan wis kulino apapun minta resit kayak gitu kan. Jadi wis kalkulasi itu semua ada. Kayak kalau nggak salah itu ada sopo. Jadi pendapatan berapa, pengeluaran harian mulai beli pisang, beli apa itu pokoknya dikeluarin semua. Jadi dalam 1 bulan itu kita mengeluarkan uang berapa kayak gitu. Bukan karena kita majikan nggak percaya, karena udah terbiasa.
sekolahnya akunting. Jadi mulai dihitung, Betul. hitung kayak gitu. Jadi teman-teman jangan salah sangka, pokoknya diambil positifnya aja deh. Duh, Kayak gitu. Kita sambil belajar. kalau menurut saya Mm-mm. ada hal yang kayak gitu kita jadi belajar. Iya bener, kita bisa untuk belajar manage kayak gitu kan, pendapatan berapa, jadi pengeluaran dalam satu bulan itu ternyata kita mengeluarkan uang berapa. Jadi kalau kita terus-terusan kayak gini, ya wes pepo, gali lubang tutup lubang. Ya, jadi semuanya persoalan itu ya, kunci penyelesaiannya ada di samen-samen semuanya. Orang-orang anak-anak sekarang cecan. Cece cantik. Nah, sama cecan. Nah, para cece cantik. Nanjone cantik-cantik Kak. Biasanya wong-wong sing juragane wong pasar kayak gitu wes babar. Atau bos yang duwe botau kayak gitu. Kayak Ya karena bos. Iya. Mle kemtu. Tapi nek sing karyawan pegawai, oh iya. Detail kayak gitu. Heeh. Kok juragan gak usah ngomong nih juragan gede-gede lah. Juragan duwe toko bubur ya. Bakul Pak Cuk. Ah ya. Kayak gitu wis mesti terserah ngalor gitu loh itu apa mau. Soalnya dia juragan. Iya. Kalau di sini macam-macam. Makanya teman-teman itu pokoknya harus bisa cepet lah mengetahui karakter majikan. Oh majikanku itu ternyata karena backgroundnya dia itu sebagai apa kayak gitu. Kalau polisi ya bahasa street kan, guru disiplin kan kayak gitu. Ya jam-jam. Enek sing telat sekolah. Tangine telat itu didenda. Nah, ada. $5, $10. Ada. Ngeri. Karena kebiasaan pekerjaan atau mungkin pekerjaannya kantornya kayak gitu biasaan. Ada wes. Makanya kan sudah bisa menjadi pokoknya macam-macam lah. Majikan Hongkong itu. Ya. Sama aja sih menurutku kan. Di seluruh dunia manusia pasti akan sama. Dimanapun tempatnya. Ya sekali lagi kita yang harus bisa memposisikan. Bukan berarti mengalah sekali lagi. Bukan hari. Tapi kalau sudah juga main physically, mukul, nah itu baru. Tapi kalau datang ke sini ya. Tapi kalau persoalannya hanya mulut, udah biasa. Hongkong itu stylenya Hongkong. Iya, sego jangan. Blendrang iku wis bendino. Maunya maki-maki. Nah, contoh. Yang tadi kamu omongin contoh. Susu pagi. Iya. Ceritano ojo heeh. Ceritao. Susu. Majikanmu ambek awakmu mang. Yo, bukan masalah susu dulu ya. Bahasa Kantonis. Kalau masalah susu itu kan bahasanya kan bagus. Karena bosnya apik. Oh, sabun. Sabun. Cerita sabun ya. Bahasa Kantonis. Iya. Ini hanya karena sabun. Nanti trailer di depan ini bahasa Kantonis. Terus biasa. Kalau sabun kita kan pasti ada stok. Satu dipakai, satu masih ada. 2 kan? Oke. Nah, sekarang stoknya tinggal 1 karena yang kita pakai habis. Otomatis saya ambil yang baru. Saya ambil, ada bos, saya ngomong Koko. Nah ya. Ya kan? Kantonis. Karena saya manggil nanti bos. Karena saya manggil bos saya adalah Koko, kayak gitu kan. Koko. Liko. Saya. Ya kan? Saya咧係剩翻一個，而家我用咗噶啦，跟住咧冇啦。Jawaban bos saya. Koko bilang sama saya lah. 仲有咁多，一支都未用，啱啱先新去。你都未飲完，係啊，1個月都飲唔晒啦，你都. Langsung saya jawab. Arteno dhisik. Arti ya, yang pertama saya bilang sama bos, karena kebiasaan di rumah majikan saya, kalau ada apa-apa itu kan selalu ada barang serpan ya, 1 dipakai, 1 yang masih utuh. Nah, otomatis kalau yang lama ini udah habis, yang utuh itu yang baru itu kita buka. Dan saat kita mau buka, kita harus laporan bahwa stok yang di dalam sudah habis, ada baru yang sekarang kita buka. Itu kan udah jadi kebiasaan. Terus kita laporan, saya laporan ke bosku. Bosku jawabannya apa? Sabun, cek sak botol lagi kok buka ilo. Kok yo ngomong bingung ngarepe kon ukokne meneh kuwi pok ombe sak ular ra bakal entek jarene.
Itu jawaban bos saya. Bapaknya kayak gitu ya? Iya. Padahal kita laporan ya? Iya. Sabunnya entek. Iya, maksudnya sabunnya yang serepane entek. Yang baru sudah saya buka. Jadi kita nggak punya serep lagi. Maksud saya kan seperti itu karena saya membiasakannya seperti itu. Lapor ya. Terus saya jawab, ngokong ya am, ngkong ya am. Kamu leson timah. Le jike dai hala om saya dong le kong lah. Saya jawabnya kayak gitu. Artinya? Artinya, aku ngomong salah, gak ngomong salah. Terus aku pak kongkon piye? Oke lah, mulai sekarang aku nggak mau cek barang dan aku nggak mau ngomong apapun ke kamu. Kamu sendiri yang cek istilahnya apa yang ada di rumah. Terus? Ketawa dia. Cek jawabannya apa? Guyu. Nah kan, itu kan? Cisinale. Wes, menurut tok. Iya. Nah, ini adalah simple, tapi ya udah. Kalau masuk ke hati, waduh remuk sum. Sekarang persoalannya adalah untuk balesi omongan kayak gitu kan mereka nggak biasa. Iya. Nah, ya kan persoalannya kan di situ. Karena mereka cara pandangnya itu selalu membedakan aku Pungyan, dia bos. Pastinya gitu. Sebenarnya sama-sama itu kita sama-sama manusianya itu punya istilahnya, kita kan juga nggak menghina dia kan. Dia duluan yang ngomong galak ke kita kan nggak salah meluruskan. Dia melempar batu. Ya itu sering-sering. Itu hal-hal kecil yang sering terjadi, tapi disitulah akhirnya perasaan yang maju kan. Iya. Teman-teman kita kan perasaan yang maju. Makanya ini sekali lagi bojoku dan majikannya sekali lagi nih bukan rumah ya, restoran. Jadi kita bicaranya restoran. Perlakuannya sama gitu loh. Kayak sampean gue wingi tas. Jadi kayak kita itu kayak dituduh menghabiskan sesuatu kan. Iya. Nah, itu kan juga sering diomongin sama teman-teman di masa aku makan ini semuanya udah habis ya habis. Karena mereka memang tidak concern ke situ. Iya. Ya kan, konsennya dia tempat lain. Makanya saya berusaha untuk secepat mungkin untuk adaptasi dengan majikan baru ya. Jadi sekian lama makanya saya bertahan dari tahun 2003 sampai detik ini saya masih di Hong Kong, itu hanya beberapa majikan ya. Hanya beberapa majikan dan semuanya itu di saat saya menyelesaikan pekerjaan saya, nggak kerja sama bos itu, rata-rata saya mengundurkan diri. Jadi nggak ada kata aku nggak pakai kamu lagi, itu nggak ada, kayak gitu. Jadi di saat bekerja, I try my best. Saya menganggap kalau saya jadi bos, saya itu harus memiliki pembantu yang seperti apa. Dan saya nggak pernah menganggap bos itu wes pokoknya harus nunduk-nunduk gini, nggak. Itu dulu waktu pertama kali saya datang dan kebetulan bos saya yang pertama itu friendly, pramugari kan. Jadi pramugari kan uangnya kan fair, grabia. Enggak, karena internasional. Boleh. Berarti. Mungkin ya. Hong Kong nggak pernah keluar tuh. Hong Kong yang ahli Hong Kong yang notabene-nya mereka nggak bergaul di luar biasanya agak sedikit skeptis, nggak masalah. Jadi membalas omongan, tapi dengan sesuatu yang ngajak bercanda lah seharusnya. Ya, ini kemampuan bahasa, kemampuan bagaimana mereka teman-teman pada saat dihantam kata-kata yang tajam, karena nggak bisa ngomong dan nggak terbiasa, jatuhnya diem masuk perasaan. Ya, makanya bahasa itu sangat penting di Hong Kong. Bisa mengekspresikan sebuah bahasa, contohnya kayak Mbak Diana itu, kita bahasanya luar biasa. Dia lebih bagus daripada saya. Oke. Cerewet B itu juga bagus bahasanya. Sekarang gini. Sekarang persoalannya kita berbicara sama orang yang baru. Oke, lain kali kita ajak teman yang baru untuk ngobrol-ngobrol. Ya, jadi anggap saja kita berbicara kepada teman-teman yang memang belum menguasai kondisi dan bahasa. Jadi harus disiapkan, dikuatkan sini. Kalau memang bisanya bahasa Inggris ya, so I'm what I do. If I just report to you, this shop is finished. Gitu. So apa yang harus saya lakukan? Kan kita ngomong kayak gitu. Nggak usah marah-marah, santai aja. Ibaratnya kan, nah itu kan mengelola emosi. Biasanya kita udah capek, kemudian kita lapor, di sana selak buru-buru, hajar jeder, moncrot dasi, kan? Ya kan? Sekarang sama kamu, aku bilang sama dirimu yang sebagai majikanku ya. Majikan apa bojoku? Dua-duanya lah. Ketika kamu udah pulang kerja terus aku ngomong ngangengong, apa enggak langsung diwali apartemen?
piring belum dicuci ya piye? Di wastafel. Sedih no lah apa ya kan. Jadi kita berbicaranya bukan hanya dengan majikan tapi kita memang bagaimana kita memposisikan gitu. Majikan misalnya pulang dan makanan sudah ready, aku rasa rumah bersih. Nah, aku rasa mereka pasti aman dan ketika itu terus berlangsung, dia udah ngerti kualitas kita. Makanya kalau dirimu pulang, aku wis kan selalu undang cawe, undang mapan, kan gitu toh. Habis nggak usah, kecuali memang saya belum makan kan. Lapar, ya lapar. Kan kalau lapar memang sudah tugasmu kan, ya kan untuk menyiapkan makanan, walaupun aku babune. Gitu. Majikannya nyiapin makanan. Tapi kalau tapi kalau permintaanku yang aneh-aneh, aku ngoceh yang aneh-aneh, siap-siap aja kesampluk. Bahaya itu, apalagi cucian belum dijemur. Wah, itu makanya sebelum dia pulang cepet-cepet diberesin. Jadi sama prinsipnya. Ini pun bukan orang ongong, kita yang orang sendiri, Indonesia sendiri. Kalau dirimu cari duit terus pulang capek, ya aku harus memposisikan. Karena memang pekerjaanku kan di rumah. Ya kan? Kerjaanmu kan di luar, saya di rumah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap jangan berkecil hati dan terlalu mudah dimasukkan ke hati. Saya ngerti persoalan teman-teman banyak selain dengan majikan juga di Indonesia, keluarga di Indonesia. Makanya siap-siap. Pesan-pesan juga buat teman-teman yang kepengen terbang ke Hong Kong. Ya, ini konten ini tidak hanya untuk yang sedang berjuang. Tapi kalau yang sudah berjuang, yang sudah lama-lama saya nggak perlu ngomong. Karena kalian jauh lebih pintar. Bahkan majikan keliru aja kalian yang maki-maki gitu loh. Jadi ini saya cuma berbicara kepada yang mempersiapkan dan yang sudah menjalani prosesnya. Sekali lagi, mental harus di atas soal. Kuncinya di situ. Mental harus di atas soal. Karena kalau mental di bawah soal yang terjadi depresi, ini bisa buat kalut. Judul mental harus di atas soal. Di atas soal. Nah, ini kunci kesuksesan ya. Ya, baik Aura Kasih. Iya itu kata-katanya Aura Kasih. Ya? Di podcastnya Deddy Corbuzier. Keren. Jadi seperti itu buat teman-teman. Apapun itu ceritanya, apapun persoalan di dunia ini, ketika mental teman-teman di atas soal, maka itu bisa tertangani semuanya. Itu ceritanya hari ini. Nggak usah bojoku yang nutup, saya yang nutup karena bojoku cek kecapan, nyamuk lambene. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan komen-komen apa yang ingin dibahas. Dan sekali lagi boleh teman-teman curhat di nomor HP tadi, di nomor HP 64250200. Silahkan WhatsApp. Kirim. Kita selalu menunggu. Kita tunggu, tapi mohon maaf kalau tidak fast respon, jadi ditungguin saja. Sekali lagi ditungguin saja. Kita akan berusaha untuk memberikan balasan yang sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kalau tidak, boleh nanti juga saya yang akan telepon. Dari saya Wong Ganteng sak dunyo, seperti itu saja. Sekali lagi pesen like, komen, dan subscribe serta share kalau informasi ini berguna buat teman-teman semuanya. Oke, bojoku selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan selalu sehat buat teman-teman semuanya. Cecan-cecan di seluruh dunia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.